Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya Krisnawati Zega bersama rekan-rekan saya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis data pendaftaran CPNS menggunakan metode sampling dengan mata kuliah statistika dan probabilitas. Adapun beberapa pembahasannya diantaranya pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Langsung saja pada pembahasan bab 1. Latar belakang. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS merupakan proses yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan. Setiap tahun, ribuan pelamar mendaftar untuk mengisi formasi yang tersedia di berbagai instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Proses ini tidak hanya sekedar mencari pegawai baru, tapi juga mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, analisis terhadap data pendaftaran CPNS ini menjadi krusial untuk memahami dinamika dan tren dalam pengisian formasi pegawai manusia. Bab 2 yaitu pengumpulan data. Kemudian ada sumber data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs SSCASN BKN atau dari website http://sscasn.bkn.go.id. Data ini digunakan untuk meliputi informasi tentang instansi pemerintah, jumlah formasi, pendaftar, serta status seleksi seperti submit, MS atau yang memenuhi syarat dan yang tidak memenuhi syarat. Platformnya ini dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN sebagai sumber resmi dalam proses seleksi ASN di Indonesia, termasuk CPNS dan PPPK. Pemilihan data dari situs ini didasarkan pada keakuratan dan otoritasnya, menjadikan data tersebut relevan dan terpercaya untuk mendukung penelitian. Kedua yaitu metode pengumpulan data. Dalam prosedur pengumpulan data yang sistematis dan akurat sangat penting dalam melakukan penelitian. Penggunaan data sekunder dari situs resmi SSCASN-BKN merupakan suatu strategi yang efektif untuk mendapatkan informasi tentang pendaftaran CPNS oleh Badan Kepegawaian Negara dan menyediakan data terkini tentang seleksi ASN termasuk CPNS dan PPPK. Dengan demikian, pemilihan situs ini didasarkan pada keakuratan dan otoritasnya, menjadikan data tersebut relevan dan terpercaya untuk mendukung penelitian. Selanjutnya, prosedur pengumpulan data. Di antaranya yaitu dengan mengakses portal di SSCASN atau di website resminya langsung untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan. Kemudian, dengan melakukan pengunduhan data dalam format yang tersedia di portal tersebut, termasuk tabel dan grafik yang akan menunjukkan statistik pendaftaran CPNS. Kemudian, dengan melakukan verifikasi keakuratan dan kelengkapan data dengan membandingkannya dari sumber lain jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pengolahan data. Data yang telah diverifikasi akan diproses menggunakan perangkat lunak statistik untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ada teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah stratified sampling, di mana populasi pendaftar dibagi menjadi strata berdasarkan karakteristik tertentu seperti jumlah formasi yang akan dibuka dan tingkat kelulusan pada seleksi sebelumnya. Untuk ukuran sampelnya, itu yang pertama ada populasi pendaftar. Mengingat dari jumlah pendaftar yang sangat besar, ukuran sampel harus cukup representatif untuk mencerminkan populasi secara keseluruhan. Kemudian ada variabilitas data. Jika terdapat variasi signifikan dalam jumlah pendaftar antara daerah atau instansi, ukuran sampel tersebut harus disesuaikan untuk memastikan setiap kelompok terwakil. Perkenalkan, nama saya Aldi Ripaldi Ruditullah dengan NIM 41221062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 3 tentang pengolahan data dalam spreadsheet. Beberapa teknik pengolahan data yang relevan tentunya kita gunakan yaitu ada statistik deskriptif dengan presentasi, rata-rata, median, modus, standar deviasi maupun range. Kemudian yang kedua analisis korelasi. Correlative percent digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel numerik. Yang ketiga kita gunakan analisis regresi. Regresi linier digunakan untuk memprediksi jumlah MS berdasarkan jumlah pendaftar. Dan yang keempat yaitu uji T.
Uji T digunakan untuk menentukan apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dengan nilai pembanding tertentu. Untuk softwarenya sendiri, software yang kita gunakan karena kita memakai bahasa Python, tentu saja kita gunakan Visual Studio. Untuk penganalisisnya, penggunaan pustaka seperti Pandas untuk mengolah data, serta NumPy untuk perhitungan numerik dan Matplotlib untuk visualisasinya. Kemudian untuk pengelolaan data sederhananya kita gunakan spreadsheet untuk perhitungan serta pembuatan grafik atau tabel untuk analisis dasar dan laporan yang cepat. Untuk hasil laporannya, langsung saja kita masuk ke spreadsheet-nya. Di sini terdapat data mentah, yaitu data CPNS. Kita memiliki 50 instansi pemerintahan. Untuk distribusi datanya sendiri, kita yaitu menggunakan pendaftar, memenuhi syarat, dan TMS atau tidak memenuhi syarat. Untuk main yaitu rata-rata, kita gunakan rumus average, didapatkan pendaftar dengan nilai 3.223, MS 2.234, dan TMS 678. Ada presentasi pendaftar MS dan TMS. Rumusnya sendiri yaitu total data MS atau TMS dibagi total data pendaftar lalu dikalikan 100. Dan analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata presentasi pendaftar yang memenuhi syarat di seluruh wilayah adalah 69% dengan standar deviasi 21%. Yaitu standar deviasinya sudah sama. Untuk MS menunjukkan variasi antar wilayah. Presentasi pendaftar tidak memenuhi syarat juga dianalisis untuk memahami kendala yang dihadapi pelamar, yaitu didapat 21%-nya ya. Untuk korelasinya sendiri kita gunakan korelasi persen. JT sendiri untuk rumusnya yaitu rata-rata nilai pembanding dibagi standar deviasi dibagi SKRT jumlah data. Terdapat hitungan seperti ini ya. Rata-rata dari MS-nya kita pakai sesuai data yang di atas, sudah sama saja. Rata-rata standar deviasinya jumlah data karena terdapat dari 50 data atau 50 instansi pemerintah. Nilai pembandingnya kita jadikan patokan contoh 70 saja. Hasilnya nilainya yaitu 0,143. Untuk min P-nya sendiri rumusnya yaitu T dis T titik 2T untuk melihat dari dua arah. ABS nilai ABS kemudian nilai T titik koma 49 yaitu N-nya 50 kurangi 1. Didapat hasil 0,89. Nilai T digunakan untuk mengukur seberapa jauh rata-rata sampel dari nilai pembanding. Lalu didapat hasil nilai P yang artinya jika P kurang dari A, misalnya kurang dari 0,05, maka rata-rata MS berbeda secara signifikan dari nilai pembanding. Jika P lebih dari A, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Di sini terdapat nilai P yang lebih dari 0,05, berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antar wilayahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengolahan data di spreadsheet. Ya, yang uji T terakhir sudah benar. Dilanjutkan untuk bab 4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasafari dengan NIM 411221156. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis data CPNS menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam analisis kali ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu analisis deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan salah satu analisis statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang data yang akan digunakan dalam penelitian untuk membuat kesimpulan yang berlaku secara general, yang mana akan sangat dibutuhkan agar dapat mengenali data yang akan kita gunakan, yaitu mengetahui tentang informasi dasar dari variabel yang ada di dalam data, serta menonjolkan variabel-variabel yang saling berhubungan. Yang tidak memenuhi syarat sekitar 21,3% dari total pendaftar. Hasil ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pendaftar dalam proses seleksi, yang mana sangat penting untuk dievaluasi dan perencanaan ke depannya. Selanjutnya yaitu analisis korelasi. Secara umum, analisis korelasi adalah metode statistik yang digunakan untuk mengukur dan memahami hubungan antara dua atau lebih variabel dalam suatu data. Baik, kita langsung ke codingannya. Kode ini memuat data dari file Excel, yaitu data CPNS XLSX, lalu menampilkan tipe data dari setiap kolom untuk memastikan bahwa kita hanya akan bekerja dengan kolom-kolom yang berisi data numerik. Selanjutnya, kita akan memvisualisasikan matriks korelasi menggunakan heatmap. Berikut outputnya. Visualisasi heatmap ini memberikan gambaran yang jelas tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan warna yang menunjukkan kekuatan dan arah dari korelasi positif atau negatif. Setiap sel menunjukkan nilai korelasi antara dua variabel.
yang berkisar di antara -1 hingga 1, yang mana nilai 1 menunjukkan hubungan positif yang sempurna dan nilai -1 menunjukkan hubungan negatif yang sempurna, dan nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan sama sekali. Dari hasil visualisasi heat map ini memungkinkan kita untuk dengan cepat mengidentifikasi variabel mana yang memiliki hubungan kuat satu sama lain. Misalnya, jika kita melihat dua variabel dengan nilai korelasi mendekati 1 atau -1, itu berarti ada hubungan yang signifikan di antara keduanya. Lalu yang terakhir yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu atau lebih variabel independen, prediktor, dan variabel dependen atau respon. Teknik ini sangat berguna untuk membuat prediksi, mengidentifikasi tren, dan memahami hubungan sebab akibat. Baik, kita langsung ke codingannya. Dari kode ini, kita akan memeriksa apakah kolom pendaftar dan memenuhi syarat ada dalam data frame. Jika salah satu kolom tidak ditemukan, program akan memberikan pesan kesalahan dan keluar. Dan sebelum melakukan analisis lebih lanjut, kita akan menghapus baris yang memiliki nilai NaN pada kolom pendaftar atau MS. Ini penting untuk memastikan bahwa model regresi ini hanya menggunakan data yang valid. Lalu adjust R-square dengan nilai 0,917 yang menunjukkan bahwa model ini cukup baik dalam menjelaskan data. Selanjutnya nilai F-static yaitu 541,1 dengan probabilitas 8,756 yang menunjukkan bahwa model ini secara keseluruhan signifikan. Berikutnya terdapat koefisien untuk konstanta dengan nilai 123,361 dan untuk jumlah pendaftar dengan nilai 0,6547. Ini berarti bahwa setiap tambahan satu pendaftar, jumlah yang memenuhi syarat diperkirakan akan meningkat sebesar 0,657. Dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Selanjutnya terdapat standar error untuk konstan dengan nilai 125,576 dan untuk pendaftar dengan nilai 0,028 yang menunjukkan ketepatan estimasi koefisien. Model ini menjelaskan 91,9% variasi dalam jumlah yang memenuhi syarat yang menunjukkan bahwa pendaftar adalah prediktor terkuat. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rian Ramadan. Kali ini kami menggunakan data CPNS, di mana di data ini terisi instansi, formasi, pendaftaran, submit, MS, dan TMS. Untuk MS atau memenuhi syarat, kita akan berfokus pada kolom MS. Kami menggunakan script ini, di mana script ini membuat grafik UI menggunakan pustaka T-Inter Python untuk menganalisis data CPNS dengan fungsi yang pertama TK-Inter. Ini digunakan untuk membuat antarmuka grafis atau GUI, Graphic User Interface. Lalu kami juga menggunakan Pandas, digunakan untuk memanipulasi data dan membaca file Excel. Lalu Matplotlib, ini digunakan untuk membuat visualisasi grafik batang. Dan kami juga menggunakan Skippy, ini menyediakan fungsi statistik termasuk pengujian hipotesis. Berikutnya kami menggunakan instalasi jendela aplikasi utama. Di sini membuat jendela aplikasi utama, mengatur judul, dan mengidentifikasikan ukuran jendela. Lalu fungsi ini berguna untuk mendefinisikan dan menambahkan label dan field input atau pendaftar tertinggi dan menampilkan dalam grafik batang horizontal. Melakukan uji T1 sampel untuk menguji apakah rata-rata jumlah pelamar yang memenuhi syarat atau MS berbeda secara signifikan dari rata-rata yang dihipotesiskan. Misalnya kita gunakan 2000. Lalu di sini berfungsi untuk menampilkan tes statistik, p-value, dan kesimpulan dalam kotak pesan. Lalu fungsi terakhir adalah untuk menjalankan aplikasi. Langsung saja kita ke aplikasinya. Kita mulai run. Berikut muncul aplikasi Graphic User Interface untuk analisis data CPNS. Untuk button pertama yaitu adalah visualisasi data. Jika diklik akan memunculkan top 10 instansi berdasarkan jumlah pelamar. Lalu button kedua untuk menghitung probabilitas MS. Jika diklik akan mengeluarkan info bahwa peluang seorang pelamar memenuhi syarat atau MS adalah 75,26%. Yang ketiga, untuk button uji hipotesis akan menunjukkan hasil sampel T1, tes statistik adalah 0,78 dan p-value-nya adalah 0,44. Rata-rata jumlah pelamar memenuhi syarat MS adalah tidak jauh berbeda dengan rata-rata yang dihipotesiskan dari 2000. Lanjut bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan, berdasarkan dari penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi target yang relevan dalam analisis ini adalah seluruh data pendaftar CPNS yang tercatat di portal resmi SSCASN BKN. Pemilihan teknik sampling yang tepat, seperti stratified sampling, penting untuk memastikan representasi yang baik dari berbagai kelompok pendaftar, berdasarkan karakteristik tertentu.
seperti jumlah formasi dan tingkat kelulusan. Dalam analisis data di masa depan, pentingnya untuk memastikan bahwa semua kelompok dalam populasi ini, terutama dari daerah yang kurang terwakili, memperoleh perhatian yang memadai dalam analisis dan kebijakan. Berikut lampiran dari data CPNS 2024. Di sini ada 50 data dari pemerintah Kota Ambon sampai dengan pemerintah Pasuruan.